hampir jadi akuntan. Kante adalah orang yang tergolong murah rejeki. 10 tahun yang lalu tidak ada yang menyangka kalau dirinya bisa menjadi pemain top seperti saat ini. Dia bahkan sempat berkuliah di jurusan akuntansi dan berpikir untuk bekerja kantoran. Kante menjalani masa kecilnya di sebuah rumah kecil di daerah bernama Ruil Malminsen. Waktu itu, Kante harus bekerja keras untuk menghidupi sehari-hari. Saat itu, banyak yang meremehkan profesi Kante karena dia harus mengumpulkan barang-barang bekas dan mengantarkannya ke tempat daur ulang. Di Indonesia, profesi ini biasa dikenal sebagai pemulung. Kante sebenarnya sudah ikut seleksi menjadi pemain bola di Clairefontaine alias SSB terbaik di Prancis. Tapi dia dicoret karena badan yang kurang kekar dan pendek. Di tahun 2010, tim Ligue 2 Prancis bernama US Boulogne mampu menerima Kante. Tetapi dalam 2 musim dia hanya diturunkan sebagai pemain pengganti. Merasa tak punya masa depan di sepak bola, Kante sambilan berkuliah di salah satu universitas dan memilih jurusan akuntansi. Dia mengendarai sebuah motor butut untuk kuliah dan datang ke tempat latihannya. Bawa Leicester City dan Chelsea menjadi juara. 5 tahun kemudian, karir Kante mulai menyala. Leicester City resmi memboyong Kante ke King Power Stadium dengan mahar 10 juta euro atau sekitar 156 miliar rupiah. Selama membela skuad The Fox, semakin hari Kante semakin dikenal publik sepak bola. Puncaknya di tahun 2016 ketika Kante membawa Leicester City juara Liga Inggris. Bahkan Kante berhasil membawa skuad The Fox juara untuk pertama kalinya. Hebatnya lagi, Kante hanya butuh waktu singkat untuk membawa Leicester City menjadi juara. Pada musim tersebut, N'Golo Kante berhasil catatkan 175 tackle dan 156 intercept yang sukses. Pemain asal Prancis ini juga punya daya jelajah yang tinggi dan gak pernah letih untuk berlari. Suatu hari pelatihnya Claudio Ranieri bahkan mengatakan kalau Kante seperti punya satu pack baterai di dalam kantongnya. Setelah berhasil bawa Leicester City juara, Kante langsung dibeli Chelsea dengan harga 35,8 juta euro. Lagi-lagi dalam waktu singkat, N'Golo Kante berhasil bawa skuad The Blues jadi juara Liga Inggris. Selama membela Chelsea, Kante mendapatkan banjir pujian. Legenda sepak bola Prancis Marcel Desailly bilang kalau 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, sementara sisanya ditutupi oleh N'Golo Kante. Bawa Prancis juara Piala Dunia. Setelah bawa Chelsea dan Leicester City juara di tahun berikutnya, Kante membawa timnas Prancis memenangkan Piala Dunia. Saat itu, Prancis mengalahkan Kroasia di partai final. Kante bermain di seluruh pertandingan yang dimainkan oleh Prancis. Semua pertandingan disingkatnya dengan bermain 90 menit kecuali di partai final. Pada laga penentu tersebut, Kante yang bernomor punggung 13 hanya bermain 55 menit sebelum digantikan oleh Steven Zonzi. Setelah 90 menit pertandingan, para pemain Le Bleu pun merayakan kemenangan dan berpesta di atas lapangan. Semuanya bersukacita merayakan kemenangan dan berselebrasi secara berlebihan. Sesuatu yang dianggap wajar karena mereka adalah juara dunia. Tapi momen tersebut nggak berlaku untuk N'Golo Kante. Pemain bernomor punggung 7 ini hanya menyaksikan rekan satu timnya sambil tersenyum lebar. Kante yang saat itu berumur 27 tahun tidak berani meminta trofi Piala Dunia dari tangan teman-temannya. Untungnya ada Steven Zonzi yang peka dan Zonzi langsung meminta trofi dari rekan-rekannya untuk bisa dipegang oleh Kante. Itulah asal-usul foto N'Golo Kante berlutut memegang trofi Piala Dunia dengan tangan kanannya dan mengacungkan jempol di tangan kirinya. Sebuah malam hujan yang memberikan N'Golo Kante sebuah senyuman yang lebar. Di luar lapangan, para pemain berlanjut untuk merayakan pesta kemenangan. Saat itu, para pemain Le Bleu menyanyikan chant khusus untuk N'Golo Kante. Di sana, Kante terlihat malu-malu ketika para pemain Prancis menyanyikan chant khusus untuk dirinya. Kante hanya duduk di pojokan sambil tersenyum lebar sambil mengangkat jempol seperti seseorang yang salah tingkah. Akibat sifat Kante yang pemalu itu, banyak pemain Le Bleu yang menggodanya. Bawa Chelsea juara Europa League. Di tahun berikutnya, lagi-lagi N'Golo Kante berhasil mengangkat trofi juara. Kali ini membawa skuad The Blues juarai Europa League. Saat itu Chelsea memang menang telak atas Arsenal dengan skor telak 4-1.
Di final itu, Kante sebenarnya diragukan untuk tampil karena cedera tulang rusuk. Cedera tersebut dia dapatkan ketika melawan Eintracht Frankfurt di partai semifinal leg kedua. Banyak media yang sudah merilis kabar kalau Kante diragukan untuk tampil. Tetapi secara ajaib, Kante menunjukkan kalau dirinya bukan pemain yang biasa-biasa saja. Nyatanya, dia bermain di partai final dan cuma absen selama 20 hari. Pemain bernomor punggung 7 ini ternyata mampu bermain selama 90 menit lamanya. Dari 15 laga Europa League di musim tersebut, Kante memainkan 10 diantaranya. Membawa Chelsea juara Liga Champions. Terbaru, N'Golo Kante lagi-lagi berhasil membawa skuad The Blues berjaya di Eropa. Bukan di Europa League lagi, melainkan trofi Liga Champions. Chelsea memang berhasil kalahkan Manchester City pada Minggu dini hari kemarin. Kante berhasil melakukan 3 tackle sukses, 2 intercept, dan 2 clearance. Nggak cuman itu, pemain berusia 30 tahun ini juga memenangkan 7 duel, di mana 5 diantaranya sukses dimenangkan di area pertahanan. Adapun presentase akurasi umpan Kante mencapai 85%. Skor yang berakhir 1-0 itu menobatkan N'Golo Kante sebagai man of the match. Kante juga sudah 4 kali dinobatkan sebagai man of the match di ajang ini. 1 laga didapatkan ketika melawan Atletico Madrid di babak 16 besar, 2 di semifinal melawan Real Madrid, dan di partai final melawan Manchester City. Saat peluit panjang dibunyikan, semua pemain berselebrasi dengan orang-orang tersayangnya. Penyerang dan pencetak gol Chelsea, Kai Havertz, mencium mesra Sophia Weber yang merupakan pacarnya. Mereka juga berfoto bareng setelah piala juara telah diserahkan. Namun hal ini berbeda dengan N'Golo Kante. Dia benar-benar menunjukkan sebagai pemain yang gak bisa dibenci. Kante tertangkap kamera mencari ibunya dan berpelukan. Kante juga tidak berani mencium si kuping besar yang baru saja dia menangkan. Itulah kronologi lengkap suksesnya karir N'Golo Kante. Hanya trofi Piala Euro sebagai kompetisi besar yang belum dia menangkan. Kita bisa belajar banyak dari N'Golo Kante yang tetap rendah hati walaupun sudah hampir memenangkan semuanya. Sosok orang yang segera mencari ibunya begitu sukses memenangkan trofi yang paling diburu di Eropa. Kamu punya komentar tentang N'Golo Kante? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.